belinya pernah menerima itu benda pusaka, itu pusakanya itu Garuda Tegak tapi keris, bukan tongkat komando, bukan, tapi keris Garuda, tapi Garudanya tegak. Nggak tahu namanya Garuda apa, tapi yang saya tahu itu beliaunya bawa itu waktu katanya dikasih sama Syekh Zainal Abidin. Itu kebetulan Pak, kebetulan dulu ketemu. Jadi awal mulanya saya ketemunya di situ. Terus dari pusaka Garuda Tegak itu sendiri, menurut Syekh Zainal Abidin nantinya itu akan digunakan untuk apa, guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Waalaikumsalam. Ya gini, guys, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk mengangkat sebuah tema tentang perjalanan Satrio Piningit. Di sini kami mau bertanya kepada Gus tentang perjalanan Satrio Piningit itu dari yang Gus ketahui. Kira-kira apa dan di mana tempat yang pernah disinggahi oleh Satrio Piningit gitu, Gus? Monggo, Gus. Kalau dulu yang saya tahu itu begini, beliaunya pernah singgah itu di makom, terus sambil cerita begitu, cerita sejarah makom beliaunya yang pernah beliau tinggali di daerah Kediri. Itu kalau nggak salah di daerah Desa Ngasem. Ya. Ya, itu wilayah kabupaten kalau nggak salah ya. Dan beliaunya itu bercerita tentang sejarah Syekh Zainal Abidin dari Kerajaan Tambuse. Iya. Itu yang bercerita beliau, nanti saya ceritakan di sini ya Pak ya. Ya, ya, guys. Itu sejarahnya Syekh Zainal Abidin itu dulu dari Kerajaan Rokan Hilir. Beliau itu seorang tokoh ulama dan beliau juga pejuang Islam lah, dari Riau, kurang lebihnya dari negara kepulauan seberang lah, dari kepulauan seberang ke tanah Jawa. Itu sangat unik kalau diceritakan di sini tuh, sangat, bagi saya itu sangat istimewa sejarahnya Syekh Zainal Abidin itu. Oh iya, iya, guys. Ya, perjuangannya beliau itu sampai ke Pulau Jawa itu, melawan Belanda Pak, itu melawan Belanda sambil
belajar agama di pondok pesantren. Dan perjalanannya waktu beliau itu perang sama Belanda itu meninggal di daerah Madiun. Beliau dibunuh sama pihak Belanda, itu kalah bertarung di Madiun itu meninggalnya. Terus orang Belanda itu pengen menghapus jejak beliau sampai mayatnya itu dibawa sampai ke daerah Kediri, kalau nggak salah itu di daerah Ngasem atau Toyo Resmi gitu. Makamnya beliau itu Zainal Abidin. Di situ pun juga lama, nggak ada yang tahu beliaunya asal muasal itu dari mana, itu nggak ada yang tahu awal mulanya itu. Taunya beliau seorang keturunan dari kerajaan Tambuse. Itu ada seorang kiai yang turunnya juga membangun makomnya. Iya. Terus mengungkaplah tabir di makom itu. Ternyata beliau itu namanya Syekh Zainal Abidin. Terus perjalanannya waktu itu beliau itu sampai di situ dikenang, jadi dikenang seorang pejuang memperjuangkan Indonesia itu sampai darah penghabisan di desa Ngasem itu. Sejarahnya singkatnya seperti itu. Ya. Terus itu Gus, kaitannya dengan perjalanan Satrio Piningit bila dikaitkan dengan perjalanan dari Syekh Zainal Abidin itu sendiri gimana Gus? Kalau Satrio Piningit itu kan beliaunya kan di setiap makom itu nggak cuma di makomnya Syekh Zainal Abidin itu saja sih. Yang saya tahu kan pernah ngobrol sama beliau. Yang kedua bertemu sama beliau itu di Jawa Tengah juga, itu di daerah Magelang, letaknya di Gunung Tidar, pernah ke situ juga. Tapi nggak kayak musafir yang lain, kan lama-lama musafir pindah. Beliaunya enggak, cuma 2 hari 3 hari pindah gitu. Hanya sering bercerita sih, tapi cuma singkat-singkat aja ceritanya itu. Terus ceritain awalnya sampai kok perjalanannya kok di tempat-tempat yang disakralkan oleh masyarakat itu gimana, kok nggak perjalanannya kok nggak di tempatnya apa itu kayak laut pantai selatan atau di gua, kan kok nggak seperti itu, kan saya tanyain itu. Beliaunya jawabnya ya begini, saya cuma main ke tempat sini itu bertujuan itu untuk saling menghormati dan saling mengenal, cuma itu yang dikasih tahu ke saya. Dan untuk mengenang perjuangan beliau-beliau itu. Tapi yang paling beliau berkesan itu mengasih wacana dalam kehidupan keseharian
manusia itu yang terpenting itu gini, jangan sekali-kali berdoa itu menyalahkan Tuhan terus. Itu yang saya ingat itu di situ. Masalah ada apa-apa selalu Tuhan dikait-kaitkan. Katanya yang menguji Tuhan. Kalau ada cobaan gede, katanya yang mencoba Tuhan, mencoba diri kita. Padahal kan enggak, Tuhan itu enggak salah apa-apa. Itu yang sering saya ingat. Beliau bilang itu seperti itu. Belajar berdoa yang benar, meminta ampunan kepada Tuhan, bukan malah menyalahkan Tuhan. Itu yang bagi saya yang masuk gitu loh, yang masuk untuk pembahasan. Oh iya. Terus dari Syekh Zainal Abidin sendiri kepada Satrio Piningit apa yang telah diberikan, Gus? Beliaunya pernah menerima itu benda pusaka, itu pusakanya itu Garuda Tegak, tapi keris, bukan tongkat komando, bukan, tapi keris Garuda, tapi Garudanya tegak. Gak tahu namanya Garuda apa, tapi yang saya tahu itu beliaunya bawa itu waktu katanya dikasih sama Syekh Zainal Abidin. Itu kebetulan Pak, kebetulan dulu ketemu. Jadi awal mulanya saya ketemunya di situ. Terus dari pusaka Garuda Tegak itu sendiri menurut Syekh Zainal Abidin nantinya itu akan digunakan untuk apa, Gus? Kalau sejarahnya pusaka itu Pak, ya kalau kedepannya sih untuk pembuktian bahwa Syekh Zainal Abidin itu memang keturunan dari kerajaan Tambuse, yang pertama itu. Yang kedua itu pasti manfaatnya kan lebih gede kan, beliau kan seorang sultan lah, karena agamanya Islam kan. Kalau raja kan bahasanya kan sultan dari Tambuse. Terus simbol Garuda Tegak itu kan simbol lambang negara kita. Iya. Yang mungkin ada sangkut pautnya dengan kerajaan Sriwijaya, karena kan simbolnya juga Garuda. Ya, tabir itu yang belum saya tahu. Pasti ada manfaatnya kok sampai pusakanya beliau dikasihkan ke Satrio Piningit itu. Terus selain dari pusaka itu, apa mungkin masih ada pemberian lain dari Syekh Zainal Abidin terhadap Satrio Piningit, Gus? Kalau yang saya tahu enggak, tapi kan yang tahu kan beliau. Yang saya tahu cuma itu. Mungkin kalau yang masalah rahasia saya nggak tahu, Pak. Jadi cuma itu. Terus yang kedua itu beliaunya juga selama itu kan saya mengikuti beliau ya, pergi itu saya ikutin dari belakang, jadi pura-pura kebetulan ketemu seperti itu. Nah, setelah itu beliaunya itu pernah ke makom daerah pelosok Klaten.
namanya di Petilasan Adipati Panjer. Di Petilasan Adipati Panjer itu cuma 1 malam beliaunya itu. Itu beliaunya juga cerita juga itu, tapi sedikit yang saya ingat itu kan ketemu lagi di situ sambil rokokan ngobrol, itu saya tanya sejarahnya gimana ini yang sampai ketahui kok sampai datang ke sini, kan saya gituin. Beliau ngomong ini sejarah dari Syekh Arifin Kebumen. Beliau itu seorang keturunan beliau ini keturunan dari Syekh Arifin Kebumen, namanya Suryo Kusumo. Jadi beliau mempunyai gelar Panjer gitu. Seperti itu. Gelarnya apa, Gus? Gelarnya Adipati Panjer. Kok main ke sini, kan saya nggak tahu ada bisikan itu main ke situ gitu ngomongnya. Terus di waktu main ke situ beliaunya juga dapat mustika di situ. Mustikanya apa, Gus? Berupa apa? Kayak merah delima, tapi bukan merah delima. Dia bilangnya ini bola api. Bola api ini mustikanya itu Suryo Kusumo itu. Ini milik dari Adipati Panjer itu, Gus ya? Iya, itu dikasih beliaunya sama Adipati Panjer, ngomongnya kayak gitu. Itu enggak hanya cuma 2 jam 3 jam aja kok di situ, enggak sampai nginap bermalam gitu. Dia pergi. Setelah itu udah lama lagi enggak ketemu. Lama enggak ketemu lagi itu di daerah Gresik. Gresik tepatnya di mana, Gus? Gresik tempatnya di daerah Menganti, di pinggir jalan ketemunya saya. Beliau berjalan kaki, saya naik mobil. Temu di situ kayak saya tahu orangnya, terus saya berhenti. Katanya beliau mau main ke tempat kiai besar daerah situ, namanya kalau nggak salah namanya Imam Hanafi, kiai Imam Hanafi itu. Tapi ketemu atau enggaknya kan saya nggak tahu. Nah, di situ ngobrol-ngobrol, pembahasan tentang bencana alam dulunya itu. Apa yang diceritakan? Tentang ya belum bercerita itu dia menangis dulu. Saya juga bingung kok tiba-tiba menangis, ada apa? Saya tanya. Ini di daerah sini bentar lagi ada puting beliung dulu itu, ngomongnya kayak gitu. Tapi kan jarak 4 hari 3 hari ternyata ada gitu puting beliung di daerah Gresik itu. Itu kalau apa itu sekitar tahun berapa itu, Gus? 2000 berapa ya? 2018 atau 17 ya kalau nggak salah. 2019 lah kalau nggak salah, 2018 kalau nggak 19 itu. Itu pun
pun saya mau ke makom itu Sunan Gresik, mau ke situ, saya dulu ketemunya di Menganti situ.